Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Isnaini Putri. Saya adalah seorang guru kelas 6 SD di SD 106196 Galang Suka, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan praktik baik saya dengan judul implementasi pembelajaran mendalam menggunakan diagram alir atau flowchart. Pembelajaran mendalam bukan sekedar belajar di kelas. Ini tentang membentuk kebermaknaan yang tercermin dalam diri siswa, memicu mereka untuk memahami, mengaplikasi, dan merefleksi setiap informasi. Disinilah diagram alir atau flowchart hadir. Ia bukan hanya alat bantu visual, melainkan sebuah kerangka berpikir logis yang membantu siswa mengubah pengetahuan pasif menjadi struktur aktif. Flowchart menggunakan simbol-simbol untuk mewakili ide atau situasi yang kemudian disusun secara berurutan. Metode ini menjembatani siswa dari pemahaman yang cenderung dangkal menjadi pemahaman yang konseptual dan mendalam. Mengapa metode ini harus langsung diterapkan? Di kelas yang saya ampu, saya menghadapi situasi di mana siswa sulit menjelaskan kembali materi yang telah disampaikan ataupun dibaca. Mereka cenderung menguasai materi dengan metode hafalan, alih-alih memahami konsep. Hasilnya, penjelasan yang template dan kesulitan serius saat menjawab soal-soal uraian. Hal ini mengindikasikan adanya kebiasaan yang kurang baik dan harus segera ditangani. Akar masalahnya adalah kurang tepatnya metode yang dilakukan oleh guru untuk membantu siswa mencerna materi yang kompleks. Untuk mengatasi hal itu, saya memutuskan untuk menggunakan diagram alir atau flowchart. Dengan flowchart, siswa diharapkan mampu memvisualisasikan alur pemahaman dan menyampaikannya dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran tercapai dan lebih tepat sasaran. Tapi sekarang kita adopsi, kita ambil ke pelajaran bahasa Indonesia. Jadi apa itu flowchart? Diagram alir. Apa itu ya diagram alir atau flowchart? Flowchart itu adalah suatu cara atau metode kita dalam membuat suatu pemahaman kita sendiri. Bank Dunia Eko Supriyanto. Apa mulainya? Apa ya mulainya? Mulainya adalah Eko Supriyanto adalah seniman tari kontemporer Indonesia yang berprestasi. Itu mulainya. Jadi dimulai ini adalah inti dari cerita itu. Setelah mulai masuk ke proses. Apa prosesnya? Jadi proses. Ready? Jadi input ke output. Paujan jadi mengambil keputusan. Lihat teksnya. Panggung Dunia Eko Supriyanto. Nah, kenapa flowchart ini penting? Supaya kamu dalam menghafal itu mudah. Dalam memahami bacaan itu mudah. Karena sudah kamu kelompokkan ke bagiannya masing-masing. Dia masuk kemana ya? Jadi nanti kalau ada soal esai, misalnya kamu bisa menggunakan apa inputnya? Inputnya adalah dia pernah menjadi penari latar Madonna. Jadi intinya input itu bagian dari proses. Penjabaran proses itu input. Apa yang ada dalam proses itu diletakkan di input. Itu proses input, proses input, proses input. Sampai paragraf terakhir kita akan mendapatkan selesai. Apa selesainya? Selesainya adalah untuk melestarikan regenerasi tarian-tarian tradisi Indonesia. Itu adalah selesainya. Tahap selanjutnya yaitu guru menginstruksikan murid untuk mulai membuat flowchart dengan teks yang lain.
Pada tahap ini, guru terus membimbing siswa untuk dapat mengolah informasi yang ia baca dan mewujudkannya dalam bentuk flowchart. Pada bagian ini, siswa berperan sebagai subjek aktif yang menentukan alur flowchart yang ia konstruksi sendiri. Silakan Jihan menjelaskan hasil dari konstruksinya berupa flowchart. Yang pertama, Mulai. ya. Eko Supriyanto baru mengeluarkan buku. Proses. Oke, prosesnya. Judul bukunya Ikat Kait Impulsif Sarira. Oke, masuk ke input. Input atau output. Buku ini tentang tari kontemporer Indonesia. Oke. Tulisan ada tidak? Tidak ada. Berarti kembali ke selesai. Itu selesai. Tugas seniman kontemporer adalah menciptakan gagasan baru untuk tari tradisional. Oke, tepuk tangan untuk Jihan. Antara wawancara dan narasumber. Sangat suka flowchart karena mudah dipahami. Sekarang saya lebih suka membaca karena ada flowchart. Sekarang saya lebih percaya diri dalam menyampaikan pendapat. Pendekatan pembelajaran mendalam bersifat fleksibel dan dapat ditautkan dengan metode pembelajaran apapun. Metode flowchart telah membuktikan dirinya mampu mewujudkan pembelajaran yang lebih mendalam, di mana prinsip, pengalaman, dan kerangka deep learning terlihat pada setiap tahapan kegiatan. Implementasi ini diawali oleh masalah sederhana, yaitu kurangnya kemampuan siswa menjelaskan materi dan berhasil diatasi dengan metode visual yang logis. Lingkungan belajar menjadi lebih aktif dan kompetitif. Harapannya, penggunaan metode flowchart ini tidak hanya terhenti sebagai metode, tetapi dapat menjadi kebiasaan yang konsisten. Kemudian berkembang menjadi budaya positif di seluruh satuan pendidikan. Mari terus berinovasi demi masa depan pendidikan yang lebih mendalam dan bermakna.